Kebakaran adalah salah satu ancaman serius yang dapat mengakibatkan kerugian besar, baik berupa harta benda maupun nyawa manusia. Di tengah risiko ini, keberadaan dinas pemadam kebakaran menjadi elemen yang sangat penting dalam menjaga keselamatan masyarakat. Namun, pernahkah kita bertanya bagaimana awal mula dinas pemadam kebakaran terbentuk di Indonesia? Sejarah panjang dinas pemadam kebakaran di Indonesia adalah cerminan dari perjalanan bangsa yang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Mulai dari era kolonial yang memperkenalkan sistem pemadam kebakaran sederhana, hingga berkembang menjadi institusi modern dengan teknologi canggih, Dinas Pemadam Kebakaran telah memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Dalam cerita ini, kita akan menjelajahi asal-usul dibentuknya Dinas Pemadam Kebakaran di Indonesia. Sebuah kisah yang penuh perjuangan, inovasi, dan pengabdian, mengungkap bagaimana dinas ini tumbuh menjadi simbol ketangguhan dan dedikasi dalam menjaga keselamatan bangsa. Pada abad ke-19, ketika Hindia Belanda masih menguasai sebagian besar wilayah Indonesia, kebakaran merupakan bencana yang sering terjadi di berbagai kota besar seperti Batavia, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Saat itu, sebagian besar bangunan terbuat dari kayu, yang mudah terbakar, terutama pada musim kemarau. Kebakaran yang meluas seringkali menyebabkan kerugian besar, baik material maupun korban jiwa. Sayangnya, belum ada lembaga khusus yang menangani bencana ini. Warga setempat biasanya mengandalkan gotong royong untuk memadamkan api. Mereka menggunakan peralatan seadanya seperti ember, tong air, atau kain basah untuk memadamkan kobaran api. Meskipun semangat gotong royong ini sangat kuat, keterbatasan alat dan pengetahuan membuat usaha mereka seringkali tidak efektif. Banyak rumah dan pasar terbakar habis sebelum api berhasil dipadamkan. Pemerintah kolonial Hindia Belanda akhirnya menyadari pentingnya menangani masalah kebakaran secara lebih sistematis. Mereka mulai memikirkan cara untuk membentuk satuan yang terorganisir untuk menangani kebakaran. Namun, tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia terlatih dan teknologi yang memadai untuk mendirikan lembaga pemadam kebakaran yang efektif. Langkah awal dalam pembentukan satuan pemadam kebakaran terjadi pada tahun 1873, ketika pemerintah Hindia Belanda mendirikan Dinas Pemadam Kebakaran pertama di Batavia. Dinas ini disebut brandweer, yang berarti pemadam kebakaran dalam bahasa Belanda. Brandweer ini berawal dari sebuah kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang Eropa yang dilengkapi dengan peralatan pemadam sederhana seperti pompa air tangan dan selang. Dalam operasinya, brandweer menghadapi banyak kendala. Mereka hanya memiliki akses terbatas ke air, terutama di daerah-daerah yang jauh dari sungai atau kanal. Selain itu, tidak semua jalan di Batavia cukup lebar untuk dilalui oleh kereta kuda yang digunakan untuk mengangkut peralatan pemadam. Meski begitu, pendirian brandweer menjadi langkah awal yang penting dalam penanganan kebakaran secara terorganisir di Hindia Belanda. Untuk meningkatkan efektivitas brandweer, pemerintah kolonial mulai merekrut penduduk lokal untuk menjadi bagian dari tim pemadam kebakaran. Mereka diberi pelatihan dasar tentang cara memadamkan api dan menggunakan peralatan yang ada. Namun, diskriminasi rasial tetap terjadi, di mana para pekerja pribumi hanya diberi tugas-tugas kasar dan berbahaya, sementara posisi strategis diisi oleh orang Eropa.
Pada awal abad ke-20, kebutuhan akan satuan pemadam kebakaran yang lebih modern semakin mendesak. Kota-kota besar seperti Surabaya dan Semarang juga mendirikan dinas pemadam kebakaran mereka sendiri. Di Surabaya, pemerintah kota mendirikan Brandweer Surabaya pada tahun 1918, yang dianggap sebagai salah satu satuan pemadam kebakaran paling maju di Hindia Belanda pada saat itu. Kemajuan teknologi juga mulai diterapkan dalam operasi pemadam kebakaran. Pemerintah kolonial mulai mengimpor mobil pemadam kebakaran dari Eropa, yang dilengkapi dengan tangki air dan pompa mekanis. Kendaraan ini memungkinkan Brandweer untuk menjangkau lokasi kebakaran dengan lebih cepat dan efisien. Namun, penggunaan teknologi ini masih terbatas pada kota-kota besar karena biaya yang tinggi. Meski perkembangan pesat terjadi, pemadam kebakaran masih menghadapi banyak tantangan, terutama di daerah pedesaan. Sebagian besar wilayah Hindia Belanda tidak memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya atau sumber air yang mudah diakses. Akibatnya, kebakaran di daerah pedesaan seringkali tidak dapat ditangani dengan baik, sehingga menimbulkan kerugian yang besar. Setelah memasuki era 1930-an, sistem pemadam kebakaran di Hindia Belanda mulai mengalami perbaikan signifikan. Salah satu upaya penting yang dilakukan adalah pendirian pusat pelatihan khusus untuk calon anggota pemadam kebakaran di Batavia. Pusat pelatihan ini memberikan pendidikan kepada petugas mengenai teknik-teknik pemadaman api, penggunaan alat modern, dan keselamatan kerja. Kehadiran pusat pelatihan ini memungkinkan Brandweer untuk merekrut lebih banyak penduduk lokal dengan keterampilan yang memadai. Para anggota baru dilatih tidak hanya dalam pemadaman kebakaran tetapi juga dalam penanganan bencana lainnya, seperti banjir atau kecelakaan bangunan. Mereka mulai dilibatkan secara aktif dalam operasi di lapangan, meskipun tetap ada pembagian peran yang kurang adil antara orang Eropa dan pribumi. Selain itu, pemerintah kolonial memperkenalkan sistem pemantauan kebakaran berbasis distrik di kota-kota besar. Setiap distrik dilengkapi dengan pos pengawas kebakaran, yang bertugas melaporkan kejadian kebakaran kepada markas besar Brandweer. Dengan sistem ini, respon terhadap kebakaran menjadi lebih cepat, meskipun masih ada keterbatasan dalam komunikasi dan transportasi. Ketika Perang Dunia II pecah pada tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. Pendudukan ini membawa perubahan besar dalam banyak aspek kehidupan, termasuk sistem pemadam kebakaran. Pemerintah pendudukan Jepang membubarkan Brandweer yang dikelola oleh pemerintah kolonial dan menggantinya dengan organisasi serupa yang dipimpin oleh orang-orang Jepang. Dalam masa pendudukan ini, banyak fasilitas dan peralatan pemadam kebakaran yang sebelumnya digunakan oleh Brandweer dialihkan untuk kepentingan militer. Satuan pemadam kebakaran lokal yang masih beroperasi menghadapi tantangan besar, seperti kekurangan alat, bahan bakar, dan sumber daya manusia. Meskipun demikian, semangat gotong royong masyarakat tetap menjadi andalan dalam menghadapi kebakaran di berbagai daerah. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia yang baru mulai merancang sistem pemadam kebakaran nasional. Namun, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dari Belanda yang kembali menyerang pada masa revolusi fisik, tahun 1945 sampai tahun 1949 membuat upaya tersebut tertunda. Banyak pemadam kebakaran lokal yang beroperasi secara mandiri dengan sumber daya terbatas,
sementara fokus utama pemerintah adalah pada perjuangan melawan penjajahan. Baru pada awal 1950-an, setelah pengakuan kedaulatan Indonesia, pemerintah mulai membangun sistem pemadam kebakaran yang terorganisir secara nasional. Departemen Dalam Negeri membentuk divisi khusus yang bertugas mengawasi pembentukan satuan pemadam kebakaran di seluruh daerah. Setiap kota besar diwajibkan untuk memiliki dinas pemadam kebakaran sendiri, yang dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satu langkah pertama yang diambil adalah memperbarui peralatan dan kendaraan pemadam kebakaran yang ada. Pemerintah mengimpor alat-alat pemadam modern dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, yang kemudian didistribusikan ke berbagai kota besar. Selain itu, program pelatihan untuk petugas pemadam kebakaran diperluas, dengan melibatkan ahli dari luar negeri untuk memberikan pendidikan dan pelatihan yang lebih baik. Pada masa ini, pemerintah juga mulai menyusun undang-undang terkait pencegahan kebakaran dan tanggung jawab dinas pemadam kebakaran. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran dan pentingnya pencegahan. Kampanye-kampanye tentang keselamatan kebakaran mulai digalakkan di sekolah-sekolah, kantor-kantor, dan lingkungan perumahan. Perkembangan sistem pemadam kebakaran semakin pesat pada tahun 1970-an, ketika pemerintah Indonesia mengintegrasikan program pemadam kebakaran ke dalam sistem penanggulangan bencana nasional. Berdirinya Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana, Bakornas PB, memberikan kerangka kerja yang lebih jelas bagi dinas pemadam kebakaran untuk berkoordinasi dengan lembaga lain dalam menangani bencana. Pada masa ini, dinas pemadam kebakaran juga mulai dilengkapi dengan peralatan yang lebih canggih, seperti kendaraan pemadam dengan kapasitas air besar, alat pemadam berbasis busa, dan perlengkapan pelindung diri untuk petugas. Teknologi komunikasi juga ditingkatkan, memungkinkan dinas pemadam kebakaran untuk merespons kejadian dengan lebih cepat dan terkoordinasi. Di tingkat daerah, banyak kota besar yang mulai membangun markas dinas pemadam kebakaran yang lebih modern. Selain itu, pos-pos pemadam kebakaran kecil didirikan di berbagai lokasi strategis untuk mempersingkat waktu respon. Upaya ini membawa dampak positif dalam mengurangi kerugian akibat kebakaran di daerah perkotaan. Pada tahun 1980-an, Indonesia mulai menghadapi tantangan baru dalam penanggulangan kebakaran seiring dengan pesatnya pertumbuhan perkotaan dan industrialisasi. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan mengalami peningkatan populasi yang signifikan, disertai dengan perluasan kawasan industri dan perumahan. Hal ini menyebabkan risiko kebakaran semakin tinggi, terutama di kawasan padat penduduk. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah memperkenalkan konsep manajemen risiko kebakaran. Dinas pemadam kebakaran di setiap kota besar diperintahkan untuk tidak hanya fokus pada pemadaman api, tetapi juga melakukan inspeksi rutin terhadap bangunan, pabrik, dan fasilitas publik. Inspeksi ini bertujuan memastikan bahwa setiap tempat memenuhi standar keselamatan kebakaran, seperti adanya sistem sprinkler, alat pemadam api ringan (APAR), dan jalur evakuasi yang memadai. Selain itu, pelatihan untuk masyarakat umum juga semakin digalakkan. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan dinas pemadam kebakaran, sering mengadakan simulasi kebakaran di lingkungan perumahan, sekolah, dan kantor. Simulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang tindakan darurat yang harus dilakukan saat kebakaran terjadi,
seperti cara menggunakan APAR dan langkah-langkah evakuasi yang aman. Memasuki era 1990-an, modernisasi Dinas Pemadam Kebakaran di Indonesia semakin terlihat. Pemerintah mengadopsi teknologi canggih seperti sistem deteksi kebakaran berbasis sensor dan drone untuk memantau area yang sulit dijangkau. Kendaraan pemadam kebakaran juga dilengkapi dengan tangga otomatis yang mampu mencapai gedung-gedung tinggi, mengingat semakin banyaknya pembangunan gedung pencakar langit di kota-kota besar. Namun, tantangan baru muncul dengan meningkatnya frekuensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Kebakaran ini seringkali dipicu oleh praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, yang dilakukan oleh perusahaan maupun petani kecil. Dinas Pemadam Kebakaran yang sebelumnya fokus pada area perkotaan kini harus beradaptasi untuk menangani kebakaran skala besar di hutan dan lahan gambut. Dalam menangani kebakaran hutan, pemerintah mulai bekerja sama dengan instansi lain, seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Mereka juga melibatkan masyarakat setempat dalam program Masyarakat Peduli Api, yang bertujuan untuk mencegah kebakaran hutan melalui edukasi dan patroli bersama. Pada awal tahun 2000-an, kebijakan desentralisasi memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola dinas pemadam kebakaran. Setiap kabupaten dan kota diwajibkan untuk membentuk dinas pemadam kebakaran yang mandiri, lengkap dengan anggaran dan sumber daya yang memadai. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat respon terhadap kebakaran di tingkat lokal. Pemerintah pusat juga mendukung dengan menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas pemadam kebakaran di seluruh Indonesia. Program sertifikasi ini meliputi berbagai aspek, seperti teknik pemadaman api, penanganan bahan kimia berbahaya, penyelamatan korban dari gedung tinggi, dan penggunaan peralatan modern. Dengan adanya sertifikasi ini, profesionalisme petugas pemadam kebakaran semakin meningkat. Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran mulai berperan dalam penanganan bencana lain, seperti banjir, gempa bumi, dan kecelakaan industri. Peran multifungsi ini menunjukkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem tanggap darurat di Indonesia. Memasuki dekade 2010-an, Dinas Pemadam Kebakaran di Indonesia terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Penggunaan teknologi digital mulai diterapkan, seperti aplikasi pelaporan kebakaran berbasis smartphone yang memungkinkan masyarakat melaporkan kejadian kebakaran secara cepat dan akurat. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur GPS untuk mempermudah petugas dalam menemukan lokasi kejadian. Selain itu, beberapa dinas pemadam kebakaran di kota besar mulai menggunakan robot pemadam kebakaran untuk menangani situasi berbahaya, seperti kebakaran di area dengan gas beracun atau risiko ledakan. Robot ini dilengkapi dengan kamera termal dan sistem penyemprot air otomatis, yang memungkinkan petugas untuk bekerja dari jarak aman. Kampanye edukasi juga semakin ditingkatkan, dengan fokus pada generasi muda. Program kunjungan ke sekolah-sekolah sering diadakan untuk mengenalkan profesi pemadam kebakaran kepada anak-anak sekaligus memberikan pengetahuan dasar tentang pencegahan dan penanganan kebakaran. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya keselamatan kebakaran. Kini, pada tahun 2020-an, Dinas Pemadam Kebakaran di Indonesia telah menjadi lembaga yang vital dalam menjaga keselamatan masyarakat.
Meski masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan anggaran dan infrastruktur di beberapa daerah, semangat para petugas pemadam kebakaran tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mereka tidak hanya bertugas memadamkan api, tetapi juga melindungi nyawa dan harta benda masyarakat dari berbagai ancaman. Seiring dengan semakin kompleksnya risiko kebakaran dan bencana lainnya, Dinas Pemadam Kebakaran terus berinovasi untuk meningkatkan kapasitasnya. Pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta bekerja sama untuk mendukung pengembangan dinas ini, baik melalui penyediaan peralatan modern, pelatihan, maupun penelitian tentang teknologi pemadam kebakaran yang lebih efektif. Dengan sejarah panjang yang penuh perjuangan, Dinas Pemadam Kebakaran di Indonesia telah menjadi simbol ketangguhan dan dedikasi dalam melayani masyarakat. Dari era kolonial hingga masa kini, peran mereka tidak pernah berubah, melindungi dan menyelamatkan. Melihat ke depan, Indonesia terus menghadapi tantangan baru terkait perubahan iklim, urbanisasi, dan pengelolaan sumber daya. Kebakaran hutan akibat musim kemarau panjang dan urbanisasi yang padat menuntut sistem pemadam kebakaran yang lebih tanggap dan adaptif. Penelitian dan pengembangan teknologi kebakaran berbasis kecerdasan buatan AI mulai dilakukan untuk memberikan prediksi dan respon yang lebih cepat terhadap potensi kebakaran. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran semakin diperluas melalui komunitas-komunitas berbasis lingkungan. Komunitas ini bertugas untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada warga sekitar, termasuk cara-cara sederhana mencegah kebakaran di rumah tangga. Kolaborasi antara masyarakat dan Dinas Pemadam Kebakaran membuktikan bahwa keberhasilan dalam mengatasi kebakaran tidak hanya bergantung pada petugas, tetapi juga kesadaran masyarakat. Peran petugas pemadam kebakaran juga semakin dihargai oleh masyarakat. Peringatan Hari Pemadam Kebakaran Nasional setiap tanggal 1 Maret menjadi momen penting untuk mengingat jasa-jasa mereka. Kegiatan seperti upacara penghormatan dan penganugerahan kepada petugas berprestasi semakin mengukuhkan pentingnya profesi ini dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Meski perkembangan terus terjadi, masih ada beberapa daerah terpencil yang belum memiliki fasilitas pemadam kebakaran yang memadai. Pemerintah terus mengupayakan pemerataan fasilitas dan pelatihan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah yang rawan kebakaran seperti Sumatera, Kalimantan, dan Nusa Tenggara. Ini adalah bagian dari upaya besar untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapat perlindungan yang sama. Tantangan lain adalah menciptakan sistem pengelolaan kebakaran yang lebih berkelanjutan. Inisiatif seperti penggunaan air limbah untuk pemadaman kebakaran dan pengurangan emisi karbon dari kendaraan pemadam kebakaran mulai diperkenalkan. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya fokus pada pemadaman, tetapi juga peduli pada lingkungan. Di tengah tantangan dan perkembangan, keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran tetap menjadi salah satu pilar utama dalam melindungi masyarakat dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya. Dengan kerja keras, dedikasi, dan dukungan dari berbagai pihak, masa depan Dinas Pemadam Kebakaran di Indonesia terlihat semakin cerah dan menjanjikan. Perjalanan panjang Dinas Pemadam Kebakaran di Indonesia mencerminkan semangat bangsa yang terus beradaptasi dan berkembang menghadapi tantangan. Dari awal berdirinya Brandwir pada masa kolonial, melalui perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi lembaga tangguh yang melayani masyarakat, Dinas Pemadam Kebakaran telah melalui banyak fase sejarah yang penuh makna.
Petugas pemadam kebakaran adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi orang lain. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah, dan teknologi, Dinas Pemadam Kebakaran di Indonesia akan terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan bangsa. Sebagai bangsa, penting bagi kita untuk selalu menghargai dan mendukung peran mereka. Karena sejatinya, keberadaan Dinas Pemadam Kebakaran tidak hanya tentang memadamkan api, tetapi juga tentang memberikan harapan, perlindungan, dan rasa aman bagi semua.